Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, NPM 20462022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KPMM Resiko Kredit untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan. Dosen pengampu Bapak Didin Hendrawan, SE. Yang pertama yaitu pendekatan terstandarisasi. Pendekatan standarisasi yaitu sebuah kumpulan teknik pengukuran risiko bagi lembaga perbankan. Istilah ini dapat dipergunakan dalam konteks risiko kredit maupun risiko operasional. Pada pengukuran risiko kredit, pendekatan standar dilakukan dengan menggunakan lembaga pemeringkat kredit eksternal untuk mengkuantifikasikan kecukupan modal. Pada kebanyakan negara, metode ini satu-satunya metode yang disetujui pada tahap awal implementasi Basel II. Metode lainnya menggunakan sistem peringkat Internal Foundation IRB, Advanced IRB. Untuk resiko operasional, aktiva bank dibagi menjadi 8, yaitu keuangan perusahaan, perdagangan dan penjualan, perbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian, jasa agen, pengelolaan aset, serta pialang retail. Modal resiko operasional masing-masing ini presentase pendapatan kotor bank dari lini bisnis tersebut. Yang kedua yaitu mitigasi resiko kredit. Mitigasi resiko kredit yaitu upaya untuk mengurangi terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada seseorang. Mitigasi kredit bagian dari manajemen resiko dalam koperasi. Salah satu cara melakukan mitigasi resiko kredit dengan menetapkan sistem pendukung keputusan permohonan kredit. Kredit juga berarti memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari, atau memperoleh pinjam yang membayarnya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Di mana di sini harus mencatat bahwa penilaian kredit yang diberikan kepada calon nasabah harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti keamanan kredit. Keamanan kredit ini harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi. Lalu terarahnya tujuan penggunaan kredit, di mana bahwa kredit yang digunakan sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, bukan baik bagi pemberi pinjaman maupun sendiri yang berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah atau pengusaha kecil yaitu berupa keuntungan dan perkembangan usahanya. Di mana di sini untuk mengurangi terjadinya resiko kredit, maka perlu dilakukan serangkaian upaya yang disebut dengan mitigasi resiko kredit. Yang ketiga yaitu sekuritas aktiva. Resiko kredit bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki perseroan sebagai suatu bank berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Resiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan, maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan perseroan. Portofolio kredit terbesar saat ini yaitu penyaluran kredit pada sektor konsumtif. Walaupun perseroan secara keseimbangan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko tersebut, memonitor portofolio kredit yang dimiliki oleh perseroan serta harus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem tersebut sempurna.
Dan yang keempat yaitu lembaga pemeringkat, di mana lembaga pemeringkat kredit atau juga disebut dengan credit rating agency adalah suatu perusahaan yang menerbitkan peringkat kredit bagi para penerbit obligasi, penerbit dari obligasi yang dapat diperdagangkan pada pasar sekunder tersebut biasanya berupa perusahaan, kota, lembaga nirlaba, ataupun pemerintah suatu negara. Peringkat kredit tersebut mengukur kelayakan kredit maupun pembayaran kembali utang dan berpengaruh pada suku bunga yang dibebankan pada utang tersebut. Suku bunga yang dibebankan yaitu tidak sama bagi setiap orang, tetapi penetapan suku bunganya berdasarkan resiko. Hal ini bentuk diskriminasi harga berdasarkan pada perbedaan biaya dari masing-masing debitur yang berbeda sebagaimana yang tampak pada peringkat kredit mereka.